Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi Knowledge Discovery System dan Data Mining. Saya Cabe Dongkoswara akan mempresentasikan tentang chapter Objectives dan Data Mining. Di sini chapter Objectives untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan ditemukan, untuk menggambarkan sistem penemuan pengetahuan, termasuk pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi. Untuk menjelaskan teknologi data mining, untuk membahas peran data mining dalam manajemen hubungan pelanggan. Kemudian knowledge from data mining. Nama lain dari knowledge discovery in database adalah data mining. Sistem data mining telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmiah selama bertahun-tahun. Proliferasi aplikasi e-commerce baru-baru ini menyediakan rim data keras yang siap untuk dianalisis, memberi kita peluang untuk memanfaatkan penambangan data secara menguntungkan. Marketing teknik data mining prediktif seperti jaringan syaraf tiruan telah digunakan untuk pemasaran sasaran termasuk segmentasi pasar. Direct marketing, pelanggan cenderung merespon produk baru berdasarkan perilaku konsumen mereka sebelumnya. Kemudian retail, metode data mining juga telah digunakan untuk sales forecasting. Kemudian market basket analysis mengungkapkan produk mana yang kemungkinan akan dibeli bersama. Banking, trading, dan financial forecasting digunakan untuk menentukan harga sekuritas derivatif, peramalan harga berjangka, dan kinerja saham. Insurance, teknik data mining telah digunakan untuk menentukan segmentasi kelompok pelanggan harga premium dan memprediksi mengklaim frekuensi. Kemudian ada telecommunication, teknik data mining prediktif telah digunakan untuk mencoba mengurangi churn dan untuk memprediksi kapan pelanggan akan beralih ke pesaing. Kemudian ada operation management. Teknik jaringan saraf telah digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan manajemen proyek dan kontrol kualitas. Selanjutnya, saya Alia Nur Fitri akan menjelaskan mengenai model dan teknik data mining. Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan proses standar lintas industri untuk data mining. Biasanya model analitik ini paling banyak digunakan oleh para ahli data mining. Model ini memiliki 6 tahapan, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Pertama ada business understanding. Tahapan ini untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari data mining, harus ada pernyataan yang jelas tentang tujuan bisnis. Data understanding, mengetahui data dengan baik agar memungkinkan perancang untuk menyesuaikan algoritma atau alat yang digunakan untuk masalah spesifik penambangan data. Tahap ketiga yaitu data preparation, yaitu pemilihan data, konstruksi, dan transformasi variabel, integrasi, dan pemformatan. Pada tahap data preparation ini, terjadi juga proses pembersihan data. Yang keempat ada model building and validation. Untuk membangun model yang akurat adalah proses coba-coba. Prosesnya seringkali mengharuskan spesialis penambang data atau data mining untuk mencoba beberapa opsi secara berulang hingga model terbaik muncul. Yang kelima, evaluation dan interpretation. Setelah model ditentukan, dataset validasi dimasukkan melalui model. Yang terakhir ada deployment, yaitu melibatkan penerapan model dalam organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Untuk teknik data mining ada dua, yaitu teknik prediktif dan teknik deskriptif. Pada teknik prediktif, terdapat classification, yaitu teknik data mining dalam kategori ini berfungsi untuk mengklasifikasikan variabel hasil diskrit. Yang kedua, prediction or estimation. Teknik data mining ini memprediksi hasil yang berkelanjutan, berlawanan dengan classification tadi. Yang kedua, ada teknik deskriptif, yaitu ada affinity or association, yaitu teknik data mining yang berfungsi untuk menemukan item yang terkait erat dalam kumpulan data. Kedua, ada clustering, yaitu teknik data mining yang bertujuan untuk membuat cluster objek input, bukan variabel hasil. Oke, saya akan melanjutkan ke web data mining. Pertama yaitu types. Penambangan, penggunaan web, analisis aliran klik, melibatkan identifikasi pola dalam navigasi penggunaan melalui halaman web dalam domain, di mana ada pemrosesan, analisis pola, dan penemuan pola. Lalu kita ke penambangan konten web. Penambangan konten web ini digunakan untuk menemukan tentang
apa halaman web itu dan bagaimana mengungkap pengetahuan baru darinya. Sekarang kita ke data mining dan CRM. CRM adalah mekanisme dan teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Sekarang model prediksi data mining digunakan untuk menghitung skor, nilai numerik yang diberikan ke setiap record dalam database untuk menunjukkan kemungkinan bahwa pelanggan yang diwakili oleh record tersebut akan berperilaku dengan cara tertentu. Nah, untuk hambatan penggunaannya, dua hambatan paling signifikan yang mencegah penerapan penemuan pengetahuan sebelum dalam bisnis terkait dengan kurangnya data untuk mendukung analisis, lalu daya komputasi yang terbatas untuk melakukan perhitungan matematis yang diperlukan oleh algoritma DM sendiri atau data mining. Nah, karena dari itu saya lanjut ke kesimpulannya ya. Jadi, kesimpulannya menjelaskan sistem penemuan pengetahuan termaksud pertimbangan desain dan bagaimana mereka bergantung pada mekanisme dan teknologi. Lalu yang kedua, mempelajari bagaimana pengetahuan yang ditemukan, yaitu melalui sosialisasi dengan orang-orang berpengetahuan lainnya, juga melalui data mining dengan menemukan pola yang menarik dalam pengamatan biasanya diwujudkan dalam data eksplisit. Dan yang ketiga, menjelaskan teknologi data mining. Keempat, membahas peran data mining dalam manajemen hubungan pelanggan. Nah, Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.